Ya, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang materi termodinamika. Termodinamika itu sendiri apa sih? Dan apa saja yang berkaitan dengan proses-proses termodinamika. Terus juga mungkin kita akan belajar bersama-sama tentang menghitung kondisi termodinamika dan lain-lainnya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu outline hari ini. Yang pertama, apa sih pengertian dari termodinamika itu? Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang kerja, panas, dan juga energi. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke hukum termodinamika yang pertama, dan kita akan coba studi kasusnya. Kemudian untuk yang hukum termodinamika ini sebenarnya ada 3 hukum termodinamika. Oh, ada 4 sebenarnya. Ada hukum termodinamika ke 0, ke 1, 2, dan 3. Tapi kita akan belajar dulu tentang termodinamika yang pertama di PPT ini, dan akan dilanjutkan ke termodinamika 2 kan, dan ketiga di PPT selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke, pertama pengertiannya dulu. Pengertian dari termodinamika itu apa sih? Jadi termodinamika adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai materi dan energi yang menyertainya. Jadi nggak cuma energinya aja, kita juga belajar tentang state of matter atau materi yang akan kita tinjau energinya. Apakah dia, bagaimana pergerakan molekulnya, bagaimana fasanya, dan lain-lain. Nah, dalam termodinamika kita perlu mengenal ada 2 konsep ini. Kita perlu tahu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Jadi, sistem adalah hal yang akan menjadi perhatian kita atau yang akan menjadi fokus kita dalam menghitung atau memperkirakan kondisi termodinamika suatu objek. Sistem ini dibagi berdasarkan interaksi yang terjadi antara dirinya dengan lingkungan. Jadi ada 3, dibagi 3. Ada sistem yang terbuka, ada sistem yang tertutup, dan ada sistem yang terisolasi. Bedanya dari ketiga hal itu apa aja? Pertama, untuk sistem yang terbuka, berarti antara sistem dengan lingkungan atau surroundings-nya, ini bahasa Inggrisnya ya. Antara sistem dan lingkungan sangat memungkinkan terjadi pertukaran materi dan pertukaran energi. Jadi contohnya, misalnya kalian punya suatu gelas berisi air, airnya segelas berisi air ya, airnya itu penuh dan airnya itu mendidih gitu. Maka di sini sistemnya adalah gelas yang berisi air, terus lingkungannya itu adalah udara sekitar gelasnya. Nah, antara sistem dan lingkungan itu adalah sistem yang terbuka karena memungkinkan terjadi pertukaran energi, yaitu energi panas, yang mana kalian bisa pegangnya di gelasnya panas. Terus dan juga pertukaran materi, yang mana air dalam gelas bisa menguap gitu ke lingkungan. Itu adalah sistem terbuka. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup memungkinkan terjadinya hanya pertukaran energi gitu, dan tidak mungkin terjadi pertukaran materi. Contohnya misalnya kalian membawa satu buah botol yang panas, tapi kalian tutup botolnya. Nah, itu tidak mungkin terjadi pertukaran materi, tetapi memungkinkan terjadinya pertukaran energi. Yang mana kalian bisa rasakan energi panasnya, tapi kalian materinya tidak tumpah gitu, air di dalam botol tidak tumpah. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Jadi di sistem terisolasi ini tidak memungkinkan adanya terjadi pertukaran materi dan pertukaran energi. Jadi baik dari lingkungannya, kalian tidak akan merasakan adanya perpindahan energi dan juga tidak ada perpindahan materi. Misalnya adalah termos. Termos adalah satu contoh sistem yang terisolasi. Tapi pada termos yang sempurna ya, ada beberapa kasus termos itu masih bisa melepaskan energi. Tapi ya kita anggap kita memiliki termos yang ideal. Dan untuk lingkungan adalah semua hal yang ada di luar dari sistem yang kita tinjau. Kayak tadi misalnya gelas, lingkungan luarnya adalah udara sekitarnya. Tanganku ini juga lingkungan luarnya. Oke, nah setelah kita belajar tentang termodinamika itu apa dan kita tahu mengenai sistem dan lingkungan, sekarang kita cari tahu tentang apa itu kerja, apa itu panas, dan apa itu energi. Yang pertama adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau mentransfer panas. Jadi energi ini bisa didefinisikan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah kemampuannya untuk melakukan kerja, yang kedua adalah kemampuannya untuk mentransfer panas. Energi yang digunakan sehingga sebuah objek yang memiliki massa bergerak kita sebut sebagai kerja. Sedangkan energi yang digunakan sehingga menyebabkan temperatur sebuah objek meningkat kita sebut sebagai panas. Jadi energi ini manifestasinya ada 2, ada dalam bentuk kerja dan dalam bentuk panas. Nah, kita belajar tentang hukum termodinamika
yang ke-0 atau hukum termodinamika yang paling dasar mengenai kesetimbangan termal. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan termal? Oke, maaf. Jadi, hukum termodinamika 0 itu mengatakan bahwa jika benda A dan benda B berada dalam kesetimbangan termal dan B dan C berada dalam kesetimbangan termal, maka A dan C berada pada kesetimbangan termal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika misalnya dalam suatu benda A dan B memiliki suhu yang sama dan suhu B dan benda B dan C itu memiliki suhu yang sama, maka A dan C pasti sama gitu. Oke. Bingung ya, tapi maksudnya ya emang kayak gitu. Maksudnya ya. Maksudnya itu dia ingin menandakan bahwa temperatur pada suatu benda itu kalau misalnya dia memiliki temperatur yang sama, maka dia pasti juga memiliki temperatur sama pada benda yang lainnya gitu. Jadi di semua benda itu temperaturnya sama kalau memiliki nilai temperatur yang sama. Nah, prinsip termometer itu sama. Jika B adalah termometer, maka A dan C memiliki temperatur yang sama. Jadi bisa kita rasakan. Oke. Nah, untuk hukum termodinamika yang pertama, hukum termodinamika yang pertama ini menjelaskan mengenai hukum kekekalan energi, yang mana dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan. Sehingga bisa dikatakan juga energi total pada semesta itu tidak berubah, atau energi total di seluruh alam ini tidak akan berubah, tapi bisa ditransfer ke bentuk yang lainnya, ke bentuk energi yang lainnya. Nah, inilah hukumnya delta E semesta sama dengan 0 sama dengan delta E sistem ditambah delta E lingkungan. Perubahan energinya itu menjadi dua hal yang tadi ya, dalam bentuk kalor atau dalam bentuk kerja. Delta E sama dengan Q plus W. Q-nya itu adalah kalor, W-nya adalah work atau kerja. Delta E juga bisa didefinisikan sebagai delta H plus P delta V. Yang mana delta H ini manifestasinya adalah kalor pada volume yang tetap. Sedangkan P delta V itu adalah, maksud delta H ini adalah kalor pada tekanan yang tetap. Dan P delta V itu sebenarnya manifestasinya adalah kerja. W pada tekanan yang tetap. Nah, ini dia. Ada dua cara kehilangan energi dari sistem. Yang pertama berubah menjadi panas atau heat atau Q atau kalor. Dan yang kedua adalah dengan melakukan kerja atau adanya nilai W. Di sini delta E adalah fungsi keadaan. Yang mana perubahan energi ini tidak tergantung pada prosesnya. Jadi jadi itu misalnya bayangannya adalah misalnya kalian sedang mendaki gunung. Maka nilai delta E itu kalian mendaki gunung dari satu titik ke titik yang lain. Kayak titik A dan titik B. Kalian mendaki gunung. Nah, tapi kalau misalnya kalian kembali pada tinggi yang sama, maka nilai delta E-nya itu sama dengan 0. Itu adalah fungsi keadaan. Kalau fungsi proses, itu nanti adalah, kalau misalnya kalian mendaki gunung menggunakan rute yang berbeda, maka nilai fungsi proses akan berbeda juga. Contohnya di sini yang fungsi keadaan adalah delta E dan fungsi proses adalah kalor dan juga kerja. Ini ada definisi yang tadi. Energi dalam suatu sistem adalah sebuah energi potensial dan kinetik dari seluruh komponen yang ada dalam sistem. Yang disebut sebagai E atau U. Jadi biasanya pada beberapa textbook dikatakan delta E, bisa juga dikatakan delta U. Delta E atau delta U itu kita sebut sebagai energi dalam. Nah, ini dia. Jadi energi dalam suatu sistem, jadi namanya itu energi dalam atau delta E atau delta U. Jadi energi dalam pada suatu sistem itu didefinisikan sebagai Q plus W. Di mana bisa kita lihat ya, kalau misalnya Q-nya itu positif, maka sistemnya menerima panas. Kalau misalnya W-nya positif, berarti sistemnya dilakukan kerja. Kalau misalnya delta E-nya positif, berarti energi dalam pada suatu sistem itu mendapatkan energi baru gitu. Jadi kayak menerima energi.
Sedangkan kalau misalnya nilai Q-nya negatif, maka sistem melepaskan panas. Dan apabila W-nya negatif, sistem melakukan kerja. Dan kalau misalnya delta E-nya negatif, maka sistem akan kehilangan energi total. Sampai sini kebayang ya. Jadi tanda-tanda notasi atau tanda pada besaran kimia di termodinamika itu ditinjau dari sistemnya. Kalau misalnya sistemnya itu menerima panas, misalnya nih, sistemnya menerima panas. Gitu. Menerima panas maksudnya adalah ada transfer energi dari lingkungan ke sistem, maka nilai Q-nya itu positif karena dia ketambahan energi kan. Jadi ya dia positif. Sedangkan ketika sistem melepaskan panas, maksudnya adalah ketika sistemnya ini mentransfer panas ke lingkungan, maka kita berikan tanda nilai Q-nya itu negatif. Tuh. Sedangkan untuk W-nya juga sama, apabila sistemnya itu misalnya dilakukan kerja, contohnya dilakukan kerja misalnya dikompresi gitu, dikompresi. Itu maka nilai W-nya positif. Tapi kalau misalnya dia diekspansi, maka dia W-nya itu negatif karena dia memberi kerja pada suatu lingkungan yang di luarnya. Nah, untuk nilai delta E-nya atau delta U-nya ini juga sama. Kalau misalnya suatu sistem menerima energi total dari luar, dari lingkungan ke dalam sistem, maka nilai delta E-nya itu positif. Kalau misalnya suatu sistem itu mentransfer energi ke lingkungan, maka nilai delta E-nya itu negatif. Nah, ini yang perlu kita pelajari adalah suatu fungsi keadaan atau state function. Fungsi keadaan ini tergantung hanya keadaan awal dan akhir dari suatu sistem. Tidak tergantung pada bagaimana energi dalam itu digunakan. Seperti kayak tadi aku bilang ya. Contohnya, ini adalah contoh-contoh perubahan energi dalam yang tidak tergantung pada prosesnya. Nah, ini misalnya nih, kita punya suatu air 50 gram liquid pada 1 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan gitu. Ini juga sama, kita punya air 50 gram 0 derajat Celcius, kita panaskan. Maka seluruh proses ini tuh hanya kita lihat dari proses awal dan proses akhirnya aja. Jadi totalnya adalah proses akhir dikurangi proses yang awalnya aja. Tidak perlu kita lihat bagaimana caranya, ntar kita dinginkannya, misalnya kita naikkan dulu suhunya sampai 110 atau kayak kita turunkan pelan-pelan atau mau kita langsung turunkan ke 25 derajat Celcius, itu semua prosesnya adalah sama asalkan berpindah dari 1 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Nah, makanya kita bisa menuliskan dalam bentuk diagram kayak gini nih. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi baterai yang tercharge atau ya sudah terisi, baterai sudah terisi. Dan ada suatu baterai yang tidak terisi. Nah, entah kita mau membuat baterai yang terisi menjadi tidak terisi dengan dua cara. Yang pertama dia melepaskan panas saja, atau membuatnya melepaskan panas, kemudian membuatnya dia melakukan kerja. Kedua cara ini sama-sama memiliki nilai delta E yang serupa gitu. Karena nilai delta E ini bergantung pada keadaan. Jadi yang penting dari titik mana kamu berada dan dari titik mana kamu berakhir gitu. Mau ngelepasin panas doang atau mau dia ngelepasin panas dan juga kerja, asalkan dia sampai ke satu kondisi yang sama, maka nilai delta E-nya pasti sama. Ini adalah suatu fungsi keadaan. Oke. Oke, ya, wah udah kebuka jawabannya. Misalnya nih, ada contoh studi kasus. Kita punya suatu bensin yang dibakar pada mesin kendaraan, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Yang mana CO2 dan H2O ini akan terekspansi dan menggerakkan piston. Panas yang berlebih dihilangkan dengan sistem pendingin. Lalu jika gas yang mengekspansi melakukan kerja sebanyak 451 Joule pada piston dan sistem kehilangan energi 325 Joule ke lingkungan sebagai panas, coba hitung perubahan energi atau nilai delta E-nya. Ya, kira-kira gimana?
tinggal ditambah, Kak. Jadi hasilnya nanti minus 776 Joule. Oke. Oke, makasih buat jawabannya ya. Coba diperhatikan lagi. Ini, gas yang mengekspansi melakukan kerja sebanyak 451 Joule pada piston. Dan sistem kegiatan energi 325 Joule ke lingkungan sebagai panas. Berarti kira-kira kayak gini, gimana? Kita punya nilai delta E sama dengan Q plus W. Kita perhatikan tanda Q dan tanda W-nya gitu. Di sini sistem kegiatan energi, berarti Q-nya kira-kira plus atau minus? Minus. Minus. Terus kalau misalnya di sini, kalau W-nya gasnya mengekspansi sebanyak 451 Joule pada piston. Kira-kira W-nya plus atau minus? Minus. Oke, mari kita lihat. Ya, benar ya teman-teman. Jadi W-nya minus 451 Joule, Q-nya minus 325 Joule, terus kita tulis delta E sama dengan Q plus W. Jangan lupa satuannya minus 451 ditambah minus 325. Jadi delta E sama dengan minus 776 Joule. Oke. Sampai sini udah jelas ya kayak gimana sih gambaran kita mengaplikasikan kondisi rumus delta E ini, delta E sama dengan Q plus W. Yang penting kalian tahu gimana sih definisi W, gimana sih definisi Q. Dan gimana cara kita untuk menghitungnya. Oke. Kemudian kita juga bisa berkenalan dengan reaksi reversibel dan reaksi yang irreversibel. Kalian udah belajar ya tentang tentang keseimbangan kimia. Kayak keseimbangan kimia itu bersifat reversibel atau dapat balik. Dan ada juga beberapa reaksi, misalnya reaksi ionik itu yang dia bersifat irreversibel. Nah, sebenarnya dalam termodinamika itu reaksi-reaksi itu didefinisikan seperti apa sih? Dan bagaimana cara kita mendefinisikan atau menghitungnya? Jadi reversibel adalah suatu proses perubahan yang terjadi apabila sistem berubah dengan cara sedemikian rupa hingga sistem dan lingkungannya dapat kembali ke keadaan awalnya dengan membalikan proses perubahan dengan cara yang tepat sama. Perubahan-perubahan yang terjadi itu kita lihat sebagai perubahan yang kecil dan tak terhingga. Sedangkan untuk proses irreversibel, sistem dan lingkungan sistem tidak dapat dikembalikan ke keadaan awal tanpa adanya kerja. Jadi sebenarnya dia bisa balik ke keadaan awal, tapi harus ada kerja yang dilakukan. Dan di sini ada dikatakan juga, semua proses spontan itu adalah proses yang irreversibel. Oke. Ini bisa kita lihat ya, bedanya proses reversibel dan proses irreversibel. Di sini proses irreversibel itu akan terjadi penurunan tekanan dan volume yang gradual gitu. Maaf, ini proses reversibel maksudnya. Proses reversibel terjadi penurunan tekanan dan volume yang gradual. Sedangkan untuk proses irreversibel terjadi perubahan tekanannya itu secara spontan gitu. Iya, secara mendadak gitu. Jadi yang garis ini yang garis datar. Bisa kalian lihat sebenarnya kerja yang dilakukan, total kerja yang dilakukan untuk melakukan proses reversibel itu lebih besar dibandingkan total kerja yang dilakukan untuk melakukan proses irreversibel. Oke. Berikutnya kita berkenalan dengan apa yang itu disebut sebagai entalpi. Entalpi sudah kita lihat ya di awal-awal tadi ya. Kita tahu bahwa nilai delta E sama dengan delta H plus P delta V. Entalpi itu apa sih? Entalpi adalah energi dalam ditambah produk dari kerja pressure volume. Atau delta H sama dengan E tambah PV. Atau tadi E sama dengan H ditambah PV. Karena kebanyakan perubahan kimia dan fisika terjadi pada tekanan konstan atau P yang konstan, maka perubahan entalpi itu terjadi pada satuan termodinamika yang konstan. Jadi sebenarnya delta H itu adalah suatu nilai pada P yang konstan.
Delta H sama dengan delta E plus PV atau delta H sama dengan delta E plus P delta V. Dan nilai P delta V ini karena pada tekanan yang konstan, kita bisa hubungkan dengan nilai hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Di sini kita bisa tulis delta H sama dengan delta E ditambah delta nRT. Delta N adalah perubahan jumlah mol gas, R adalah konstanta R, dan T-nya itu adalah suhu. Dan harus kita katakan dalam satuan Kelvin. Oke. Nah, kita tahu bahwa delta E sama dengan Q plus W. Ini cara kita untuk menurunkan nilai delta H itu gimana. Pertama kita tahu bahwa nilai delta E sama dengan Q plus W. Dan W ini didefinisikan pada tekanan yang konstan. Jadi kita nilai sebagai minus P delta V. Lalu kita substitusikan kepada persamaan ini. Delta H sama dengan delta E ditambah P delta V. Delta E ini sama dengan Q plus W. Dan kita tahu bahwa delta H ini sama dengan Q. Karena Q plus W minus W sama dengan Q. Sehingga pada P konstan, perubahan entalpi adalah panas yang diterima lalu hilang. Prinsip ini kita gunakan pada kalorimeter. Karena kita tidak dapat mengukur persis entalpi reaktan dan produk, untuk mengukur delta H reaksi atau panas reaksi melalui kalorimetri, maka kita bisa gunakan nilai delta H-nya itu. Di sini panas yang diserap atau dilepaskan oleh air akan meningkatkan suhu air. Karena volume kalorimeter adalah konstan, maka yang diukur benar-benar perubahan internal energi atau nilai delta E-nya, bukan nilai delta H-nya. Jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu dari substansi oleh 1K atau 1 derajat Celcius adalah kita sebut sebagai kapasitas panas atau nilai atau C. Kita tahu bahwa nilai C adalah energi panas dibagi massa dikali temperatur. Perubahan temperatur, delta temperatur. Oke. Nah, oke, coba di sini kita coba kerjakan. Kita punya 50 mili NaOH 0,5 molar diletakkan pada kalorimeter pada suhu 25 derajat Celcius. Perlahan-lahan ditambahkan 25 mili HCl 0,5 molar pada suhu yang sama. Setelah diaduk, temperatur akhirnya mencapai 27,21 derajat Celcius. Hitung kalor larutan dan hitung juga delta H reaksinya. Pada kasus ini, nilai C-nya adalah 4,18 Joule per gram Kelvin. Silahkan. Kalau kita lihat tadi di persamaan sebelumnya ya, C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Berarti di sini yang diminta adalah kalor larutan dalam Joule. Ini J maksudnya dalam Joule ya. Joule itu adalah satuan energi panas, Joule. Dan delta H-nya dalam kilojoule per mol. Oke, wah udah muncul jawabannya. Silahkan dikerjakan dulu. Jadi kan berarti untuk menghitung nilai, untuk mencari nilai Q, tinggal dikaliin aja. MC delta T gitu ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? Yang udah ketemu jawabannya boleh on mic, hasilnya berapa? Ayo silakan, silakan.
Ada yang udah ketemu jawabannya? Lihat aja langsung ya jawabannya gimana. Pertama, kita punya suatu reaksi netralisasi antara HCl dan juga NaOH. HCl aqueous tambah NaOH aqueous jadi NaCl aqueous dan H2O liquid. Kita lihat di sini, kita cari dulu nilai mol dari NaOH dan HCl. Cara tahu nilai molnya udah tahu kan? 50 mili dikali 0,5 molar. Untuk NaOH dan 25 mili dikali 0,5 molar untuk HCl. Jadi HCl-nya 12,5 milimol, NaOH-nya 25 milimol. Oke, ini mula-mula reaksi dan sisanya. 12,5, 25, ini minus 12,5, minus 12,5, plus 12,5. Nah, di sini sistemnya adalah proses netralisasi, lingkungannya adalah air. Kita tahu bahwa nilai Q surrounding sama dengan M air dikali C delta T. Nah, kita lihat di sini massa airnya berapa? 75 gram. 75 gram itu dari mana? Dari total massa yang ada di dalam larutan. Terus dikalikan sama 4,18 joule per gram Kelvin dan dikali delta T-nya. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 27,21 kurangi 25. Sini adalah 2,21 Kelvin. Nah, kenapa tadi aku langsung ngurangin aja? Karena kita tahu bahwa sebenarnya Kelvin dan derajat Celcius tuh perubahan suhunya itu sama ya. Dia cuma beda starting point-nya aja. Mulai di 273, nanti lagi mulai dari 0. Tapi kalau nilai selisihnya tinggal dikurangin aja itu sama. Maka didapatkan Q lingkungan atau Q surrounding sama dengan 692,8 joule. Nah, itu adalah Q surrounding-nya atau Q lingkungannya. Sedangkan untuk delta H reaksinya, kita tahu bahwa nilai delta H-nya adalah minus Q surrounding dibagi mol reaksi. Maka delta H sama dengan minus 0,6928 kJ dibagi mol reaksi. Mol reaksi di sini berapa? 12,5 kali 10⁻³ ya kan? Maka didapatkan bahwa nilai delta H sama dengan minus 55,424 kJ per mol. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi di sini yang kita lihat adalah nilai massa airnya gitu. Untuk menghitung nilai Q surrounding-nya. Karena yang kita ketahui di sini adalah nilai C air. Kalau misalnya C NaOH dan C HCl-nya nggak diketahui. Kalau misalnya diketahui kita bisa tambahkan, tapi itu nilainya sangat kecil, jadi biasanya tidak bisa diabaikan atau ada reaksi. Nilai 75 itu dari mana? Dari ini nih, 50 mili tambah 25 mili. Kita tahu bahwa massa air itu 1 gram per mili. Jadi langsung aja sama dengan 75 gram. Oke, kita lanjutkan. Dalam termodinamika, kita perlu tahu mengenai hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa reaksi dilakukan dalam beberapa langkah. Delta H untuk keseluruhan reaksi akan sama dengan jumlah entalpi perubahan untuk setiap langkahnya. Jadi coba kalian lihat ini ya. Entalpi reaksi itu bisa kalian lihat sebagai entalpi totalnya. Jadi di sini saya kan punya suatu CH4 tambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kan tinggal tuliskan aja gimana langkah reaksinya. Yang pertama, kita ubah CH4 tambah O2-nya menjadi suatu CO gas tambah 2H2O. Liquid tambah setengah O2 gas. Lalu, langkah yang berikutnya adalah untuk menggabungkan antara oksigen dengan CO. Ini nilai deltanya sekian, ini deltanya sekian. Maka nilai delta H total adalah penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Oke, ini adalah suatu hukum Hess. Ya, ini silahkan dikerjakan lagi kalau misalnya sudah selesai sebagai latihan soal. Dan kita lanjut ke PPT yang selanjutnya. Mungkin sebelum kita lanjut, sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Kira-kira sudah paham sampai mana tentang materi termodinamika? Oke, ya udah kita lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke PPT yang berikutnya. Kita sekarang coba melakukan perhitungan di masing-masing besaran termodinamika. Di sini kita lihat di fungsi keadaan. Oke. Jadi kita tahu tadi ya, fungsi keadaan adalah satu sistem yang tidak bergantung pada jalur reaksinya, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Apa aja yang termasuk fungsi keadaan? Yaitu ada H, nilai H tadi, entalpi, terus temperatur, volume, dan tekanan. Sebenarnya volume dan tekanan itu adalah suatu fungsi keadaan, tetapi kerjanya itu sendiri adalah suatu fungsi proses. Sistem biasanya dikenali dari perubahan fungsi keadaan atau delta X. X-nya ini bisa H, bisa T, bisa V, bisa P. Fungsi keadaan ini bergantung pada banyaknya bahan atau reaktan yang terlibat. Jadi kita bisa tulis bahwa delta X sama dengan sigma N dikali delta X akhir dikurangi sigma N dikali delta X awal, di mana N sama dengan jumlah mol senyawa dalam reaksi. Jadi, misalnya delta H reaksi sama dengan sigma N delta H akhir dikurangi sigma N delta H awal. Nah, misalnya ini. Hitung delta H untuk reaksi di bawah ini. Jadi delta H-nya adalah delta H untuk reaksi di bawah ini. Oke. Di sini kita punya H2O liquid tambah CO2 gas ditambah H2CO3 aqueous. Diketahui nilai-nilai delta H0F masing-masing spesi adalah sekian. Jadi untuk H2O minus 285,9, untuk CO2 minus 393,5, untuk H2CO3 minus 698,7. Maka kira-kira berapa nilai delta H0F-nya? Nilai 0 ini menandakan dia adalah pada suatu keadaan 1 ATM, dan F ini berarti menandakan dia adalah delta H pembentukan, delta H formation. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya tadi ya, delta H reaksi sama dengan sigma N delta H F produk dikurangi sigma N delta H F reaktan ya. Karena yang di akhirnya itu adalah produknya dan di awalnya itu adalah reaktannya. Berarti tinggal minus 698,7 dikurangi. Kan kasih dalam kurung minus 285,9 ditambah minus 393,5. Jadi hasilnya adalah minus 19,3 kilojoule. Ini ya. Coba ini aku kasih tulisan. Jadi delta H sama dengan minus, kan di sini koefisiennya 1, jadi kita nggak perlu tulis koefisiennya ya. Minus 698, oke, minus 698,7 dikurangi minus 285,9 ditambah minus 393,5. Nih, jawabannya adalah minus 19,3 kilojoule. Oke. Kalau untuk yang selanjutnya, coba kira-kira ini kalian yang kerjakan nih. Berapa nilai delta H reaksi NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl? Udah tahu ya caranya ya. Ini nanti tinggal sigma N delta H produk dikurangi sigma N delta H reaktannya.
Silahkan. Ada yang dekat kamu? Lanjutkan ya untuk mengerjakan yang soal ini. Silahkan. N3 ditambah HCl jadi N4Cl. Berapa nilai delta HF-nya? Cara ngitung nilai delta HF-nya adalah delta sigma N delta HF. Produk dikurangi sigma N delta HF reaktan. Ada yang udah ketemu jawabannya berapa? Ayo, silahkan ambil kalkulatornya. Pakai kalkulator HP juga bisa. Ada yang udah ketemu teman-teman? Ada yang udah ketemu belum? Minus 176,9 kJ. Oke, benar. Benar ya. Udah tahu cara ngitungnya ya nilai delta H. Sekarang ini, berapa perubahan entalpi reaksi berikut pada 500 Kelvin? Dan kalian perhatikan ya fasanya juga. Jadi pada satu senyawa ini H2O nih. H2O itu pada fasa gas dan fasa liquidnya delta HF-nya itu berbeda. Kan lihat ya ini. H2O liquid tuh 285,9. Sedangkan H2O gas tuh minus 241,8. Ini juga minus ya tadi. Dalam suatu reaksi kalau misalnya kalian menghitung besaran termodinamika, kalian perlu perhatikan juga fasanya. Di sini kan fasanya yang diminta adalah fasa gas. Berarti kalian yang cantumkan adalah yang fasa gas gitu. Terus yang ini MgO juga, ini MgO-nya fasanya solid, berarti kalian ambil yang fasanya solid. Coba kerjakan berapa perubahan entalpi reaksi ini pada 500 Kelvin. Udah ketemu teman-teman? Udah ketemu jawabannya belum? Ini A, B, C, D. Nih, yang B ya jawabannya ya. Oke. Ini lanjutkan aja ya.
Nah, ini hukum pertama termodinamika kita udah dijelaskan tadi ya. Kita skip aja, kita cari yang belum. Nah, ini cara pengaplikasian nilai delta NRT. Misalnya nih, kita tahu bahwa kerja sama dengan gaya dikali perpindahan. Di sini kita punya minus PATM dikali delta V. Dalam reaksi kimia, kerja biasa disebabkan oleh ekspansi atau konstruksi sistem akibat perubahan mol gas pada reaksi. Contoh yang ada di sekitar kita adalah penggunaan gas pada kantong udara. Reaksi yang terjadi adalah C3H8 gas dibakar menjadi CO2 gas ditambah 4H2O gas. Di sini ada perubahan mol gas dari 6 menjadi 7. Maka nilai delta N-nya adalah 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Karena PV sama dengan NRT, maka P delta V sama dengan delta NRT. Jadi kita bisa katakan nilai W sama dengan minus delta NRT. Dan delta N-nya di sini pada kasus yang ada di dalam PPT ini adalah 1. Gitu. Tergantung jumlah mol gas yang terbentuk. Juga udah kita pelajari tadi. Nanti mungkin kalau kalian ingin belajar lebih lanjut bisa dibaca aja PPT yang ini, ada di Google Classroom juga. Ya, ini juga bisa dikerjakan aja. Terlanjutkan. Nah, sekarang coba kerjakan yang ini udah ya tadi ya. Ini juga udah. Nah, untuk yang entropi, yang entropi itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebenarnya materi termodinamika sudah itu aja. Banyak materi termodinamika lain yang bisa kalian baca, tapi itu biasanya itu sangat advance. Aku saranin sih teman-teman di sini buat latihan soal, jadi berbanyak latihan soal termodinamika. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung hubungi Kak Muti atau pengajar yang lainnya. Oke, jadi kita masih ada waktu 1 jam. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman atau ingin kita bahas itu?